Perkenalkan, saya Andi Pandapatan Purba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diagram sequence, ya sequence diagram multifaktor yang menjadi tugas AFL 3 saya. Nah, di sini masih sama seperti yang sebelumnya. Saya menjelaskan langsung melalui gambar screenshot yang sempat saya ambil karena berhubung menggunakan aplikasi Star OML itu sedang ada kendala karena masalah licensing seperti masalah yang sebelumnya di video yang saya sebelumnya. Jadi sini saya akan langsung jelaskan melalui gambar yang sempat saya tangkap. Nah, langsung aja melalui Microsoft Word ini saya akan jelaskan. Ini merupakan sequence diagram multifaktor yang mana ini terbagi dua alur ya. Ada dua alur, yang mana alur pertama registrasi, lalu yang kedua ada alur verifikasi. Nah, konteksnya di sini ada 3 aktor, kita sebut aktor, yang mana ada pengguna, ada website, dan ada aplikasi autentifikator. Konteksnya di sini, ya ini intinya itu autentikasi multifaktor ini atau MFA ini ya fungsinya untuk menambahkan lapisan keamanan dengan sesuatu yang anggap saja kita punya ponsel. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, caranya dimulai dari yang pertama ya, proses multifaktor ini dimulai dari proses registrasi terlebih dahulu, di mana pengguna ya pada proses pendaftaran ya pengguna misalnya masuk ke suatu pengaturan di website. Anggap saja kita masuk ke website GitHub. Nah, GitHub sekarang itu kan ada juga proses pengaktifan 2FA, yang mana kita bisa memilih untuk mengaktifkannya atau tidak. Tapi di konteks ini, kalau kita coba mengaktifkannya, berarti kita langsung ke bagian pemilihan untuk mengaktifkan 2FA di bagian pengaturan akun, ya khususnya di pengaturan keamanan di website yang kita pilih. Lalu website kemudian akan generate sesuatu yang disebut kunci rahasia, atau kita bisa sebut juga secret key. Nah, secret key ini adalah ya kunci unik dari akun tersebut, yang mana kunci tersebut, kunci ini kemudian akan ditampilkan ke pengguna sebagai respon ya, yang mana dalam bentuk QR code, pada biasanya QR code untuk kemudahan. Nah, setelah sudah ditampilkan, kita akan lanjut ke langkah 3 dan 4, di mana langkah 3 di situ dijelaskan atau dapat dilihat pengguna ini, pengguna akan melakukan yang namanya menggunakan aplikasi autentifikator. Biasanya pengguna harusnya mendownload dulu ya. Kalau misalnya kita punya ponsel, di download ada aplikasi autentifikator. Ya, di ponsel tersebut itu bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk memindai QR code yang sebelumnya sudah ditampilkan dari website yang berisi secret key tadi. Jadi intinya pengguna nanti akan menggunakan aplikasi autentifikator di ponselnya untuk memindai QR code yang sebelumnya sudah diberikan dari website. Lalu sejak saat itu aplikasi dan website sekarang akan saling berbagi yang namanya rahasia yang sama, ya berbagi secret key yang tadi. Yang kemudian aplikasi akan mulai nih menggunakan secret key ini, aplikasi akan mulai menggunakan secret key ini dan waktu saat ini untuk menghasilkan kode OTP 6 digit. Nah, 6 digit yang terus berubah setiap 30 detik atau yang kita kenal sebagai TOTP, Time Based One Time Password. Nah, ketika sudah selesai, akan berlanjut ke tahap yang ke-5 dan 6, bahwa di langkah 5 dan 6, untuk memastikan sinkronisasi berhasil, website akan meminta pengguna untuk memasukkan kode OTP. Jadi, dia akan memasukkan kode OTP untuk memastikan sinkronisasi berhasil. Lalu jika kode itu benar, website akan mengkonfirmasi nih bahwa kedua belah pihak memiliki yang namanya secret key yang sama dan MFA pun berhasil diaktifkan. Seperti itu untuk alur registrasinya. Lalu ke bagian alur verifikasi. Nah, untuk bagian alur verifikasi atau yang kita sebut sebagai alur login, di langkah 7 yang pertama ya,
bahwa di sini pengguna akan memasukkan username dan password. Ya, ini faktor pertama. Ke yang namanya website yang mau dituju. Setelah website memverifikasi bahwa kredensial ini benar, proses tidak berhenti di situ. Dia akan memberikan semacam reply ya, memverifikasi password dan meminta kode OTP. Lalu lanjut nanti ke langkah 9, setelah diteruskan lagi ke pengguna, pengguna akhirnya diminta dari website, ya website akan meminta faktor kedua dengan menampilkan halaman masukkan kode autentifikasi. Yang mana pengguna ini akan membuka aplikasi autentifikatornya sendiri yang langsung dari aplikasi, membuka aplikasi untuk melihat code yang sudah terlihat di aplikasi tersebut. Nah, nanti dia akan melihat semacam kode 6 digit ya yang sedang aktif pada saat itu. Lalu pada saat sudah selesai, dia akan mengirimkan kembali kode OTP ke pengguna. Selesai dari situ, kita lanjut ke angka 11 dan sampai 12. Pengguna tentu saja akan memasukkan kembali kode OTP yang sudah diterima tadi dari aplikasi autentikator menuju yang namanya website. Jadi pengguna memasukkan kode OTP tersebut ke website ini. Di belakang layar, website melakukan perhitungan matematis yang sama seperti yang dilakukan aplikasi menggunakan secret key dan waktu saat ini. Jika kode yang dimasukkan pengguna cocok dengan hasil perhitungan di server, itu membuktikan bahwa pengguna adalah pemilik sah dari perangkat yang memegang secret key tersebut, maka yang muncul atau reply dari website itu akan memunculkan notif bahwa verifikasi berhasil atau login berhasil dan pengguna pun diberikan akses login. Nah, jadi seperti itu detail dari alur ya ini ya sequence diagram multifaktor yang barusan saya jelaskan. Nah, sekian untuk penjelasan ini. Terima kasih.